Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai bagaimana pergerakan kapal di permukaan bumi dan bagaimana dia membuat perubahan lintang dan perubahan bujur serta konsep perbedaan latitude dengan paralel dan juga longitude dengan meridian. Dengan memahami video-video sebelumnya, kalian akan lebih memahami video yang sekarang ini sehingga menjadi lebih baik. Baik, hari ini saya akan menerangkan kepada kalian cara menentukan perbedaan lintang atau disebut delta lintang dan lintang menengah yang disingkat dengan LM. Bayangkan, jika kapal bergerak ke arah utara dan ke arah selatan saja, kapal tersebut hanya membuat perubahan lintang, tidak membuat perubahan bujur maupun simpang, dan di mana jarak sepanjang jajar itu atau distance sama dengan delta lintang. Jadi, di mana jarak yang ditempuh ketika kapal bergerak ke utara maupun selatan itu jaraknya sama dengan perubahan lintang. Itu karena 1 menit sama dengan 1 nautikah mile. Dari manakah asalnya 1 menit lintang sama dengan 1 nautikah mile? Perhatikan di sini. Kita tahu bahwa sebuah lingkaran yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan, kemudian kembali ke kutub utara, itu membentuk sudut 360 derajat. Kita juga mengetahui jari-jari di bumi atau di khatulistiwa itu sekian, dan jari-jari di kutub itu sekian, sehingga 360 derajat sama dengan 2 VR atau keliling lingkaran tersebut. Maka dengan demikian 1 derajat sama dengan 2 VR keliling lingkaran dibagi 360, itu 1 derajat. Kemudian 1 menit sama dengan 2 VR atau keliling lingkaran dibagi 60 dikali 360, sehingga didapatkan 1 menit lingkaran atau 1 menit lintang itu sama dengan 1853,25 meter. Lalu pada tahun 1929 melalui International Hydros Conference di Monaco disepakati bahwa 1 menit itu sama dengan 1 nautikah mile, sama dengan 1852 meter, dan digunakan hingga sekarang. 1 menit sama dengan 1 nautikah mile. Oke, kita sepakat dengan itu, dan ini digunakan di seluruh negara. Lalu di manakah yang disebut lintang senama dan lintang tidak senama? Baik, perhatikan ini. Ini merupakan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Maka disebut lintang senama jika kapal tersebut bergerak ke utara atau ke selatan hanya pada bagian bumi utara dan selatan. Dan disebut lintang tidak senama ketika kapal bergerak ke arah utara atau ke arah selatan melewati garis ekuator atau garis khatulistiwa tersebut. Singkatnya, ketika kapal berada di belahan bumi selatan bergerak menuju belahan bumi utara atau sebaliknya. Lalu bagaimana menentukan delta lintang tersebut atau perubahan lintang tersebut? Contoh, lintang senama. Diketahui tempat A dengan posisi
2 derajat 20.0 menit lintang utara. Lalu tempat B posisinya 5 derajat 30.0 menit lintang utara. Lalu ini dikurangi karena lintang senama untuk mendapatkan delta lintang atau perbedaan lintang. Maka dapatlah 3 derajat 10.0 menit lintang utara. Lalu lintang tidak senama diketahui posisi tempat A 2 derajat 20.0 menit lintang utara. Lalu tempat B posisinya 5 derajat 30.0 menit lintang selatan. Karena di sini lintang tidak senama, maka dijumlahkan untuk mendapatkan delta lintang atau perubahan lintang. Maka dapatlah 7 derajat 50.0 menit lintang utara. Lalu bagaimana cara menentukan lintang menengah? Lihat contoh berikut ini. Ketika kapal pada posisi 5 derajat 30.0 menit lintang utara, lalu bergerak dengan posisi B, yaitu 2 derajat 20.0 menit lintang utara. Lalu di manakah lintang menengah? Maka ketika kita mencari lintang menengah pada lintang senama, harus kita tulis di sini, yaitu tempat posisi A dikurang tempat posisi B. Ya. Cara menguranginya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Maka dapatlah delta lintang, yaitu 3 derajat 10.0 menit lintang utara. Lalu dibagi 2, dapatlah delta lintang senama, yaitu 1 derajat 35 menit. Untuk mencari lintang menengah ada 2 rumus. Yang pertama, di sini kita bisa baca delta lintang menengah senama ditambah posisi jika nilai posisinya kecil. Lalu rumus yang kedua, yaitu lintang menengah sama dengan posisi dikurang delta lintang senama jika nilai posisinya besar. Bagaimana perhitungannya? Mari kita lihat. Ini khusus untuk lintang senama. Lintang menengah rumusnya sama dengan, kita pakai yang pertama, yang atas ini, yaitu delta lintang menengah senama ditambah posisi, yaitu sama dengan 1 derajat 35 menit ditambah 2 derajat 20.0 menit. Maka dapatlah lintang menengahnya, yaitu 3 derajat 55 menit lintang utara. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu lintang menengah sama dengan posisi dikurang delta lintang senama, yaitu lintang menengah sama dengan 5 derajat 30 menit dikurang 1 derajat 35 menit. Dapatlah 3 derajat 55 menit lintang utara ya. Jadi cara kedua ini hasilnya sama. Kalian boleh menggunakan yang pertama, juga boleh menggunakan cara yang kedua ya. Maka dapatlah lintang menengahnya, yaitu 3 derajat 55 menit lintang utara. Lalu bagaimana mengetahui lintang menengah pada lintang tidak senama? Lalu diketahui posisi A
yaitu 5 derajat 30,0 menit lintang utara, lalu bergerak dengan posisi yaitu 2 derajat 20,0 menit lintang selatan. Lalu berapakah lintang menengah pada lintang tidak senama? Yaitu tempat A ditambah tempat B, maka dapatlah delta lintangnya yaitu 7 derajat 50,0 menit lintang utara. Lalu dibagi 2, hasilnya delta lintang menengah tidak senama yaitu 3 derajat 55 menit. Lalu untuk mencari lintang menengah pada lintang tidak senama dilakukan 2 cara, yaitu lintang menengah sama dengan delta lintang menengah tidak senama dikurang posisi jika nilai posisinya kecil. Yang kedua, lintang menengah sama dengan posisi dikurang delta lintang menengah tidak senama jika nilai posisinya besar. Ini untuk lintang tidak senama. Mari kita terapkan cara yang pertama, yaitu lintang menengah sama dengan delta lintang menengah tidak senama dikurang posisi jika nilai posisinya kecil, ya, yaitu 3 derajat 55 menit dikurang 2 derajat 20,0 menit. Dapatlah lintang menengahnya 1 derajat 35 menit lintang utara. Mari kita gunakan cara yang kedua, yaitu lintang menengah sama dengan posisi dikurang delta lintang menengah tidak senama, yaitu 5 derajat 30 menit dikurang 3 derajat 55 menit. Dapatlah lintang menengahnya 1 derajat 35 menit lintang utara. Jadi hasilnya sama. Saya jelaskan kenapa di sini hasilnya lintang utara untuk lintang menengahnya. Gampang saja, kita ambil nilai posisi yang paling besar. Karena posisi A adalah yang lebih besar angkanya dibandingkan posisi B, maka ini kita gunakan lintang utara. Ya, posisi A lintang utara. Jadi lintang menengahnya menggunakan lintang utara. Oke, mungkin sekian penyampaian untuk menentukan perbedaan lintang atau delta lintang dan menentukan lintang menengah. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.